Halo, balik lagi sama Bang Timur. Masih dalam suasana menyambut tayangnya film Sri Asih karya Mbak Upi di layar lebar. Sesuai request kalian, kayaknya seru juga nih buat bahas judul-judul komik Sri Asih dari awal kemunculannya sampai saat ini. Karena toko komik ini sekarang bernaung di bawah penerbit Bumi Langit, kita bakal bahas kemunculannya di jagat pusaka, jagat revolusi, bahkan jagat sinema ya. Harap maklum juga kalau informasi di video ini terbatas, karena jujur cukup sulit cari info seputar komik klasiknya. Oh iya, gue akan masukin juga beberapa komik yang sebenarnya bukan komik Sri Asih, tapi komik yang nampilin tokoh ini dengan peran yang cukup penting dalam kisahnya. Oke, langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Komik perdana Sri Asih karya Bapak Raden Ahmad Kosasih ini terbit di tanggal 1 Januari 1954 dan tercantum dalam majalah Komik Melodi sebagai cerita kedua di majalah itu. Di dalamnya ada juga loh kisah Nina Gadis Rimba dan Kapten Kilat. Pada kisah pertamanya kita dikenalin sama sosok wanita bernama Nani Wijaya yang bisa berubah jadi sosok hebat jika menyerukan kata Dewi Asih. Kemudian setelah kejadian di pacuan kuda Inggris, dia pun harus berhadapan dengan kumpulan kawa-kawa, kelompok mafia yang ternyata memiliki teknologi laba-laba baja raksasa bertenaga atom. Kita pun ditunjukkan kekuatan super dari Sri Asih yang bisa mengangkat beban peti yang sangat berat, terbang dengan kecepatan melebihi suara, kebal ditembak peluru, bisa menghancurkan pintu dengan kekuatan cahaya gaib. Bahkan di sini Sri Asih juga punya kemampuan menyembuhkan korban yang tertembak loh. Di tahun 2020 komik ini juga sempat dibuat kembali oleh para komikus muda Indonesia dalam rangka memperingati Kosasih Day, hari lahirnya Bapak R.A. Kosasih. Judul kedua Sri Asih berlanjut dalam kisah membasmi kumpulan serigala hitam pada Februari 1954 di majalah Komik Melodi nomor 4. Pada judul ini, Sri Asih harus menghadapi kumpulan serigala hitam yang terlibat dalam sabotase kapal terbang menuju Kalkuta dengan bom yang hampir menimbulkan korban jiwa. Namun beruntungnya rencana ini berhasil digagalkan oleh Sri Asih. Judul ini dan judul pertama Sri Asih sempat dicetak ulang dalam ukuran komik saku 9x13 cm pada kuartal 2 tahun 1954 dengan cover baru. Kisah Sri Asih dengan serigala hitam pun sempat diterbitkan kembali pada tahun 1979. Di kisah selanjutnya, Sri Asih menghadapi para bajak laut penyelundup barang gelap yang mengacau di laut Indonesia dan Singapura. Kisah Sri Asih dan bajak laut muncul di majalah Melodi nomor 10 yang terbit di bulan Mei 1954. Uniknya di komik inilah, pertama kali Sri Asih ditunjukkan mampu berubah menjadi berukuran raksasa. Salah satu varian covernya bahkan pernah dibuat oleh komikus Johnny Andrean yang membuat tokoh laba-laba mau. Pada bulan Agustus 1954, komik Sri Asih versus Gerombolan hadir di majalah Komik Melodi nomor 16. Dalam komik ini, Nani Wijaya yang hendak belanja di pasar baru harus menolong seorang anak yang terjebak di tengah gedung yang terbakar. Setelahnya, Sri Asih yang sedang berpergian dengan kereta ke Surabaya harus menghadapi gerombolan sinar kilat yang hendak memajak kereta. Melalui sampul komik ini juga kita bisa melihat nih kemampuan lain Sri Asih yang dapat memperbanyak diri menjadi 3 orang, kemungkinan saat menghadapi para gerombolan bersenjata. Berlanjut di bulan September 1954, komik Sri Asih di Surabaya muncul dalam majalah Komik Melodi nomor 18. Pada salah satu varian sampulnya terlihat Sri Asih sedang melihat kapal terbang yang berputar dan akan jatuh ke daratan. Tapi rasanya dalam cerita ini dikisahkan bahwa kota Surabaya sedang diresahkan oleh sekelompok bandit terorganisir yang bahkan menculik anak-anak para hartawan. Hal ini mengusik Sambas, seorang jurnalis, untuk menginvestigasi, tapi sayangnya dia turut disekap. Akhirnya di komik ini Sri Asih menyelamatkan Sambas dari para bandit itu. Pada judul berikutnya yaitu Sri Asih versus Seribu Mata, jagoan kita harus menghadapi kelompok teroris di New York, Amerika yang disebut si Seribu Mata. Komik ini terbit dalam format komik bersambung yang muncul dalam 4 nomor penerbitan di Aneka Komik nomor 1-4 pada bulan Oktober sampai November 1954. Pada judul ini Sri Asih mendapatkan bantuan dari Putri Bintang, jagoan wanita ciptaan John Low yang juga berprofesi sebagai sekretaris kedutaan besar. Kekuatan Sri Asih yang luar biasa ditunjukkan kembali di sini. Walaupun harus berhadapan dengan robot kebal senjata, diberi asap beracun, berusaha digergaji, ditabrak oleh pesawat terbang dan ditembak pistol, dia nggak terluka sama sekali loh. Pada penerbitan Sri Asih di majalah Komik Melodi nomor 21 pada November 1954, terbit judul Sri Asih di Singapura yang menceritakan kisah Sri Asih menelusuri kasus penyelundupan barang dan perdagangan wanita yang dioperasikan oleh kawanan penjahat yang dipimpin sosok bernama Macan Tutu. Dia adalah seorang manusia berkostum macan yang bahkan punya banyak macan untuk menyerang Sri Asih dan bersenjata besar seperti meriam.
Pengejaran Sri Asih terhadap si macan tutul pun berlanjut komik berikutnya, karena sang penjahat melarikan diri dan belum dapat diringkus. Dalam komik yang muncul di majalah Melodi nomor 22 pada November 1994 ini, Sri Asih mengejar macan tutul hingga ke Makau, bahkan ke pusat persembunyiannya yang dilengkapi berbagai artileri senjata berat, bahkan tank dan ruangan berperangkap duri. Walau semuanya nggak ada yang berhasil mengalahkan Sri Asih ya. Di akhir macan tutul pun berhasil diringkus dan ditangkap untuk diserahkan ke polisi. Identitasnya ternyata adalah seorang bule kulit putih dengan topeng macan tutul. Pada November sampai Desember 1954, muncul judul lain dengan format komik bersambung yang terbit dalam 3 nomor penerbitan di Aneka Komik nomor 5-7. Kita bertemu lagi dengan sosok Sambas, seorang jurnalis yang sangat ingin bertemu, menyelidiki, dan mengungkap identitas lain Sri Asih. Bahkan hasil penyelidikannya membuat dirinya curiga ke sosok Nani Wijaya, yang gak lain adalah saudara tunangannya. Mengikuti kesuksesan komiknya, kisah Sri Asih dibuat film dan tayang pada tahun yang sama, yaitu 1954. Dikatakan sebagai film superhero pertama Indonesia, film ini diproduseri Turino Junaidi dan disutradari oleh dirinya serta Tan Sin Wat. Film ini diperankan oleh Mimi Mariani sebagai Sri Asih dengan format hitam putih. Sayangnya film tersebut nggak bisa ditemuin lagi kopinya, tapi Jagoan Kancil pernah ngebahas sinopsis tentang film Sri Asih yang melawan gerombolan Garuda Hitam serta kehadiran penjahat bernama Murad. Sinopsisnya kurang lebih gini. Karena ayahnya sakit keras di Semarang dan Sri Asih tak sempat pergi, Sri Asih hanya sempat mengantar ibunya di stasiun. Setelah kereta berangkat, Sri Asih mendengar sebuah bisikan bahwa kereta itu akan meledak karena di jembatan ada dinamit yang ditaruh oleh komplotan jahat. Segera digunakan jimat dan Sri Asih berubah gesit dan bisa terbang. Dinamit sempat dibuang dan meledak di sungai walau sebelumnya harus menghadapi perlawanan para bandit. Kemudian Sri Asih mengikuti gerombolan Garuda Hitam dan berhasil menghancurkannya. Terbit dalam majalah Komik Melodi nomor 27 pada Februari 1955, dalam judul ini Sri Asih kembali harus menghadapi kelompok teroris pimpinan Seribu Mata. Komik ini pun cukup spesial karena merupakan judul Sri Asih yang hadir sebelum akhirnya berhenti terbit, karena komik dianggap kurang mendidik dan dikritik tidak bisa membedakan khayalan dan realitas. Sedikit jelasin nih tentang berhentinya penerbitan komik Sri Asih. Popularitas komik Sri Asih, bahkan Siti Gahara karya R.A. Kosasih, mengundang kritik berbagai pihak yang memandang seni harus didasari realisme sosial dan realita, bukan khayalan yang penuh keajaiban, yang identik dengan egoisme individu barat. Salah satu penggiat yang cukup keras adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Untuk menghindari bentrokan polemik ini, maka penerbit Melodi menghentikan komik Sri Asih dan Siti Gahara sebelum akhirnya setelah 7 tahun era Kosasih hadir kembali dengan cerita baru Sri Asih. Anehnya cuma 2 tokoh ini yang akhirnya diberhentikan, mungkin karena Pak Kosasih mencampurkan unsur tradisional dari pakaian Sri Asih dengan kisah superhero barat, sehingga ada bentrokan dengan tradisi yang dikritik sama Lekra. Tapi sebagai bentuk keluasan Kosasih, dia pun membuat komik-komik wayang, bahkan cerita rakyat yang ternyata juga sangat sukses dan selaras dengan pandangan para pemerhati seni dan lembaga seperti Lekra. Pastinya diterima dengan sangat baik oleh para pembacanya. Setelah gerakan protes atas komik mulai surut, pada kisaran 1961 sampai 1962, era Kosasih kembali menerbitkan judul komik Sri Asih baru setelah sempat vakum lebih dari 5 tahun. Komik ini muncul dalam 4 jilid terbitan CV Karyanata Jakarta, di mana Sri Asih menghadapi komplotan kelelawar yang sekilas mirip vampir nih, bermarkas di Sulawesi. Di sini pun jagoan kita kembali berkolaborasi dengan Putri Bintang dan Garuda Putih, karya John Low, yang cukup banyak muncul di panel-panel gambar komik ini, di mana Garuda Putih terlihat tertawan oleh komplotan tersebut sebelum akhirnya diselamatkan para jagoan wanita. Setelah lebih dari 50 tahun komik Sri Asih absen serta selepas wafatnya R.A. Kosasih sebagai kreatornya, tokoh ini hadir kembali di bawah naungan penerbit Bumi Langit pada Agustus 2013 dalam bentuk komik strip yang lucu. Hadir dalam komik strip dengan format 6 panel di harian Kompas, Sri Asih muncul dengan bentuk chibi di komik Patriot Cilik, versi anak kecil dari para jagoan yang bernaung di Bumi Langit. Komik ini digambar dan ditulis oleh Joel Febrianto, kemudian dilanjutkan oleh komikus lain yaitu Arisnaka AB dengan supervisi langsung oleh Andi Wijaya, salah satu kolektor terbesar komik Indonesia. Selain Sri Asih, komik strip ini juga menampilkan adisatria lain seperti Gundala, Aquanus, Godam, Maza, Kartubi, Si Buta dari Gua Hantu, Merpati, Pira, Untara, Melar, Kalong, bahkan Sunggokong. Pada bulan November 2013 muncul juga komik strip Sri Asih dengan format panel yang terbit harian di koran Kompas sepanjang 35 nomor.
Disinilah versi Sri Asih non-chibi muncul lagi dan kembali menghadapi sosok misterius. Uniknya komik ini digambar oleh Pak Hasmi, kreator Gundala yang dibantu naskah dan pewarnaannya oleh Fajar Sungging, putra Pak Wid NS, kreator Godam. Nggak lupa proyek ini disupervisi pula sama Pak Andi Wijaya. Komik ini juga menghadirkan Godam dan Maza yang juga bernaung di bawah bumi langit. Para adi satria yang tergabung dalam kelompok Patriot ini juga muncul di komik strip Kompas lainnya tahun 2016 dalam judul Patriot Prahara yang dibukukan juga pada tahun 2019. Pada Juli 2017, Bumi Langit merilis berbagai komik era baru lewat media Facebook yang terbit secara rutin tiap episodenya. Hadir dengan tajuk Revolusi, komik yang memperkenalkan jagat revolusi ini menceritakan kisah para adi satria di era modern. Dalam jagat ini muncul komik Revolusi Sri Asih, Sang Dewi Keadilan, dan menghadirkan titisan Sri Asih baru yang bernama Rengganis. Sang aktivis lingkungan ini harus bertemu dengan sosok mistis penjaga hutan di Kalimantan bernama Banua, serta melawan Matutu yang benar-benar berwujud macan di versi ini dan direkrut oleh perusahaan gas yang mengeksploitasi alam. Komik ini dibuat oleh Alfi Zakil, Alti Firmansyah, Aziza Nur, dan Selvia Ningsih dalam format berwarna di Facebook, tapi muncul juga nih format hitam putihnya di komik Aquanus Sang Pendekar di tahun 2019. Dan muncul lagi versi cetak warnanya dalam judul Sri Asih Dewi Keadilan tahun 2022. Masih dalam jagat revolusi, kisah Rengganis dilanjutkan dalam crossover dengan judul lainnya yaitu Revolusi Maza dan Revolusi Aquanus, yang keduanya mengenalkan interpretasi baru dari para karakter tersebut. Walaupun event crossover yang muncul sejak Februari 2018 ini bukan komik tunggal Sri Asih, tapi di sini dipertemukanlah para jagoan muda era ini yaitu Rengganis, Imaji, dan Danus Junior dengan Mandala sebagai mentornya melawan suatu ancaman kekuatan mistis yang dahsyat di kantor berita Kraken. Sempat terbit dalam bentuk komik strip di tahun 2016 pada Februari 2019, judul Patriot Prahara yang terdiri dari 2 volume pun terbit. Kisah yang bersetting di jagat pusaka ini merupakan komik yang mengenalkan dengan baik para jagoan Bumi Langit, di mana di sini terbelah menjadi 2 kubu, dan akar masalah dari perseteruan ini tidak lain adalah Nani Wijaya, yaitu Sri Asih yang dipengaruhi oleh para durja yaitu Pengkor, Gazul, dan Bocah Atlantis. Untuk judul selanjutnya, kita lihat kembali kisah jagoan Bumi Langit yang dibuat untuk anak-anak, yaitu Gundala and Friends. Ada 3 judul komik Gundala and Friends yang telah muncul, yaitu Audisi Jagoan di Oktober 2019, Asrama Jagoan pada Januari 2020, dan Arena Jagoan pada September 2020. Dalam komik ini, Nani digambarkan sebagai titisan Dewi Keadilan sebagai Sri Asih keturunan Ningrat yang suka seni dan sejarah serta dapat berbicara dengan para leluhur untuk melindungi dirinya. Selain Sri Asih ada pula sosok Gundala, Godam, Merpati, Aquanus, dan Maza yang muncul dalam komik anak ini. Salah satu kisah baru yang dikenalkan oleh Bumi Langit di jagat revolusi pada era legenda adalah seri komik Jaga Bumi. Sosok leluhur Sri Asih yaitu Asih sempat muncul pada Jaga Bumi nomor 1 legenda di Februari 2020, Jaga Bumi nomor 2 Siluman di April 2020, dan Jaga Bumi nomor 3 Ksatria pada Oktober 2020, sebelum kisahnya beralih ke Rajawara. Di 3 nomor pertama kita akan melihat kisah Asih, seorang pandita dari kerajaan Rawaya di Sundalandia yang menjadi sosok penting dalam terbentuknya kelompok Jaga Bumi untuk memastikan bumi terjaga dari ancaman situasi jahat. Ada banyak kreator yang terlibat dalam komik ini, mulai dari Oya Sujiwo, Iwan Nazif, Raga Sukma, Fahmi Fauzi, Fajar Natsutomo, Erwin Prima Arya, hingga Rizky Ermosmart, Louis Ledy, Doni Cahyono, dan Ayoga Nanda. Kelanjutan langsung dari kisah Patriot Prahara pada September 2020 terbit Patriot Sri Asih yang pertama muncul dalam format daring di Google Playbook, mengisahkan kondisi Nani Wijaya sebagai Sri Asih yang pergi ke Kalimantan mengunjungi kegiatan Cap Gomeh di Singkawang setelah perseteruannya di komik Patriot Prahara. Komik ini sendiri sekarang merupakan bagian dari cerita di komik Patriot Pranaya yang terbit pada Juni 2020. Komik ini merupakan karya Rizky Ermosmart, Rahmat Handoko, Novian Kurnia, dan Erwin Prima Arya, dan masuk ke dalam jagat pusaka Bumi Langit, artinya masih selaras nih dengan kisah yang dibuat oleh kreator aslinya. Secara daring sebagai bentuk tribut kepada R.A. Kosasih pada April 2020 merayakan hari kelahirannya, komik asal-usul Sri Asih hadir kembali. Kali ini dengan interpretasi ulang gambar Pak Kosasih oleh berbagai komikus lokal kita.
Para komikus yang terlibat ada Ervan Fajar, Sweta Kartika, Iman Syah Lubis, Harlia Hashim, Raga Sukma, Fauzia Chang, Eligoh, Makfirare, Dinda Ardiriani, Oya Sujiwo, Louis Lavete, Bonaventura, Galang Tirta Kusuma, Helodita, Nafian Kurnia, Eki, Iwan Nazif, Mangami, Is Yuniarto, Fajar Sungging, dan Erwin Primaria. Di jagat revolusi Bumi Langit kembali mengenalkan kisah Sri Asih yang lebih fresh secara daring dengan format webtoon di Line. Sri Asih Celestial Goddess terbit pada April 2020 sampai Februari 2021, dibuat oleh Archie the Red Cat dan Davita Krisanti. Di sini kita dikenalkan dengan sosok Sri Asih baru bernama Alana dan mengikuti kisahnya dalam menggunakan kekuatan yang baru ia sadari untuk melawan ancaman dari para lelembut dan siluman, seperti Daksani serta Pangeran Zaka. Nama Alana sendiri akhirnya terpilih menjadi sosok Sri Asih yang kemudian diceritakan di versi film layar lebar pada jagat sinema Bumi Langit. Komik Sri Asih Revolusi Rengganis di Facebook kembali diterbitkan secara full color di komik Sri Asih Dewi Keadilan pada Agustus 2022. Selain itu, komik ini juga berisi halaman tambahan Sri Asih X Sri Asih yang mempertemukan sosok Rengganis dengan Sri Asih lainnya, yaitu Alana, di mana mereka pun saling bertarung. Kisah ini dibuat naskahnya oleh Aries Tanabirah dengan gambar oleh Kopri, pewarnaan oleh Ryu dan Nabilah Rosyadah sebagai editor, dibantu juga Hans Kotaro untuk logo. Komik ini pun nampilin Alana yang akan menonton Virgo and the Sparkling sebagai fans yang rasanya arahnya nih bakal terhubung pada kisah Patriot X yang udah lama diumumin. Menjelang kemunculan film Sri Asih tahun 2022 yang dibintangi oleh Pevita Pierce, Bumi Langit menerbitkan komik pendamping resmi film Sri Asih yang berjudul Sasana. Komik ini pun dibagi menjadi 2 volume, di mana volume 1 akan terbit pada Oktober 2022. Alana harus melawan kelompok kuasa jahat yang berusaha merusak keseimbangan dunia, serta menghadapi pihak yang akan membangkitkan para panglima Dewi Api. Komik ini dibuat naskahnya oleh Rizky Armosmart dengan penciler Dodi Eka dan inking oleh Eki dan Jul Lee, serta pewarnaan oleh Novian Kurnia dengan editor Oya Sujiwo dan Win Ilyas, serta dibantu Aris Naka, Brian Ekananto, dan Erwin Primaria. Setelah melihat kisah Asih pada era legenda di Jaga Bumi sebelumnya, melalui judul Jaga Bumi 6 Wikrama ini kita diajak melihat sosok Sri Asih di era Patriot tahun 70-an yang akan terbit Oktober 2022. Di tengah perlombaan negeri adidaya untuk pergi ke bulan, Sri Asih dan Godam harus berusaha mencegah ancaman kebangkitan Stulos yang akan membawa petaka besar ke dunia. Komik ini kembali dibuat naskahnya oleh Rizky Armosmart dengan penciler Ardian Syaf dan inking oleh Eki, didukung pewarnaan oleh Doni Cahyono, Kopri dan Ryu, serta editor Oya Sujiwo dan tata letak oleh Win Ilyas. Puncak dari deretan komik Sri Asih dari 1954 hingga 2022 ini adalah film layar lebar di jagat sinema Bumi Langit, di mana Pevita Pierce akan memerankan Alana yang akan menjadi sosok Sri Asih. Di sini pun kita melihat beberapa musuh yang akan dihadapi mulai dari Prayogo, Gazul, hingga Roh Setan, di mana Sri Asih akan dibantu juga oleh kelompok Jaga Bumi, pimpinan Eyang Mariani. Gak sabar banget nih nunggu filmnya di 6 Oktober 2022. Oke, itu dulu ya dari gua. Mana komik Sri Asih yang paling berkesan buat kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus!